warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas ittaqu rabb, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin sidang jemaah Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada dapat hadir berkumpul bersama-sama di lapangan Merdeka Dabu Singkep ini dalam rangka melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya ila yaumil akhir.
Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengimbau dan mengajak, wabil khusus kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jemaah semuanya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sesungguhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini kita masuki berbeda suasana dengan Idul Fitri tahun-tahun kemarin. Karena tahun ini kita rayakan adanya kemunculan makhluk yang disebut dengan virus corona atau COVID-19 di daerah-daerah yang tidak jauh dari daerah kita. Bahkan di negara-negara dunia sudah ada dan sangat membahayakan. Kalau daerah kita Kabupaten Lingga bagaimana? Alhamdulillah, daerah kita masih aman dan terkendali, sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat, sholat fardu, sholat tarawih, dan sholat Idul Fitri secara berjamaah seperti yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Maka oleh karena itu patut kita memberikan apresiasi, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Lingga, yakni Bapak Haji Alias Velo, yang mana atas nama pemerintah Kabupaten Lingga dengan sigapnya melakukan blocking area dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak-Bapak TNI, Bapak-Bapak Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan yang tak pernah merasa lelah berkeliling dalam rangka membubarkan kerumunan-kerumunan massa, dan juga para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam hal pemeriksaan dan penanganan orang dalam pemantauan COVID-19 ini. Dalam kondisi sekarang ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang nasibnya mungkin tidak seberuntung seperti kita, karena ada di antara mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, sehingga membuat penghasilan mereka berkurang, bahkan ada yang tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Maka dalam hal ini patut juga kita mengucapkan terima kasih kepada pejabat-pejabat Kabupaten Lingga, baik dari kalangan eksekutif maupun kalangan legislatif, dan juga kepada ASN se-Kabupaten Lingga, TNI, Polri, Persatuan Wartawan se-Kabupaten Lingga, ormas-ormas dan LSM, dan juga para dermawan baik dari kalangan pengusaha dan pedagang. Dan mungkin banyak lagi yang tak dapat disebutkan dalam kesempatan ini namanya satu persatu, yang telah menyisihkan dan menyumbangkan hartanya buat saudara-saudara kita yang terkena dampak dari musibah COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan-kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya Ramadan tahun ini kembali membuat kita sedih sekaligus gembira. Kita sedih, ada kekhawatiran pada diri kita, apakah kita masih bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Karena ini adalah masalah usia, masalah kematian yang tidak ada jaminan atau tidak bisa menjamin bahwa kita masih hidup di bulan Ramadan tahun depan. Berakhirnya Ramadan tahun ini juga membuat kita merasa gembira, karena dengan berakhirnya Ramadan tahun ini dan masuknya satu Syawal, semoga membuat kita kembali kepada fitrah bagaikan bayi yang baru lahir. Artinya tidak memiliki dosa sama sekali. Kembali kepada fitrah artinya
kembali kepada tauhid atau komitmen yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita puji, yang kita besarkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta dan memohon, karena Allah lah yang benar-benar janjinya. Allah lah yang menolong hamba-hambanya dan tentara-tentaranya yang sedang berjuang di jalannya, dalam rangka menegakkan kalimat-kalimat kebenaran di muka bumi ini. Itulah sebabnya di malam Idul Fitri kita mengumandangkan kalimat takbir, kalimat tahlil, dan kalimat tahmid yang sering kita sebut dengan malam takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Secara garis besar, sekurang-kurangnya ada 3 hakikat kembali kepada fitrah yang perlu kita pahami agar dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari usai dari Ramadan ini, sehingga dengan berakhirnya Ramadan tahun ini tidak berlalu begitu saja tanpa ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Berakhirnya Ramadan tahun ini seharusnya meninggalkan dan menjadikan figur-figur pribadi muslim yang ideal, yang sesuai dengan tuntunan serta ajaran agama Islam. 3 hakikat kembali kepada fitrah. Yang pertama adalah memiliki komitmen dan keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk ajaran atau nilai-nilai yang diturunkannya. Hal ini merupakan wujud pokok dari pengakuan seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Maka dari sikap ini akan muncul pribadi-pribadi muslim yang begitu cinta kepada Allah, yang mana kecintaan itu di atas segala-galanya dan berlanjut kepada ketaatan secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum di antara mereka, ia ucapkan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sejarah telah menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang yang memiliki tauhid yang benar serta keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti Bilal bin Rabah, seorang budak yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia rela disiksa, diseret dalam padang pasir yang tandus sampai berdarah-darah dalam rangka mempertahankan akidahnya, dalam rangka mempertahankan tauhidnya, dalam rangka mempertahankan loyalitasnya dan keterikatannya kepada Allah, dan sedikit pun dia tidak pernah merasa takut. Yasir dan Sumayyah, sepasang suami istri yang rela syahid dan syahidah di tangan majikannya dalam rangka mempertaruhkan loyalitasnya dan ketaatannya kepada Allah. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lebih memilih terikat kepada Allah, yang lebih memilih loyal kepada Allah ketimbang kepada ibu dan saudara-saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan dosa. Sekecil apapun nilai dosa dan kemaksiatan, itu tidak dianggap sepele. Orang yang sudah kembali kepada fitrah sangat merasa rugi apabila dia kembali melakukan perbuatan maksiat yang bisa mendatangkan dosa. Sekecil apapun bentuk dosa itu, dia akan senantiasa menghindar semaksimal mungkin daripadanya, dan juga senantiasa mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang mungkin dia sadar dan terlakukan olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah
ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan bagi orang yang takut kepada Allah atas dosa yang dia lakukan, dia siap melakukan apa saja yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka menebus kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, agar nanti ketika meninggal dunia ini dia meninggal dalam keadaan tidak berdosa dan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan yang ketiga, memiliki kesiapan diri diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segenap aturan-aturannya di dalam kehidupan ini. Hal ini karena selama di bulan Ramadan kita siap menerima aturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun awalnya perbuatan itu dibolehkan, tetapi ketika bulan Ramadan datang Allah melarangnya dan kita pun mentaatinya. Misalnya di luar bulan Ramadan kita dibolehkan makan dan minum pada siang hari, tetapi begitu masuk bulan Ramadan kita dilarang dan kita pun siap untuk mentaatinya. Ini membuktikan bahwa bulan Ramadan telah menjadikan manusia memiliki kesiapan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap seperti inilah yang harus kita pertahankan di luar bulan Ramadan ini, tanpa ada pertimbangan untung dan ruginya, baik secara pribadi maupun kelompok. Asalkan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai dan yang Allah turunkan di dalam agama Islam ini, maka wajib kita menjauhinya dan meninggalkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin min amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak mengetahui. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabb kamu, maka oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang yang ragu-ragu. Demikianlah pesan khutbah Idul Fitri yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, kami tahu ya Allah bahwasanya virus ini adalah tentara di antara tentaramu. Ya Allah, jauhkanlah virus ini dari kami, dari rumah-rumah kami, dari keluarga kami, dari istri-istri kami, dan dari anak cucu kami. Ya Allah, jauhkan juga dari negara kami dan dari negara kaum muslimin. Ya Allah, jagalah kami daripada apa yang kami takuti, daripada apa yang kami khawatirkan, dan daripada apa yang kami waspadai. Karena Engkaulah sebaik-baiknya penjaga ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, tolonglah agama Islam beserta kaum muslimin. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin yang lemah dan tertindas dimanapun mereka berada. Ya Allah,
berilah pertolongan kepada orang-orang yang telah berperang dan berjuang di jalan-Mu di setiap tempat dan di setiap saat ya Allah. Ya Allah, kami mohon terimalah doa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha penerima doa dan mengetahui. Ya Allah, dan terimalah tobat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam segala urusan kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.